Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Para pejabat eselon 1, 2, 3, dan 4, serta seluruh pegawai aparatur sipil negara, Kementerian Agama, dan para peserta upacara yang berbahagia. Rasa syukur sepatutnya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat, karunia, dan anugerahnya kepada kita sekalian. Hari ini kita telah memasuki tahun baru 2023. Tahun baru bukan sekedar penanda berakhirnya kalender tahun kemarin dan dimulainya kalender baru. Namun bagi insan Kementerian Agama Republik Indonesia, setiap pergantian tahun memiliki makna khusus. Di awal tahun, tepatnya hari ini, 3 Januari 2023, keluarga besar Kementerian Agama memperingati Hari Amal Bakti ke-77. Kita diajak untuk mengenal, memahami, dan meresapi atau bertanya kembali mengapa dan untuk apa Kementerian Agama yang dulu bernama Departemen Agama ini dilahirkan pada 1946. Lalu, kita sebagai generasi penerus Kementerian Agama, sudahkah melakukan pengabdian sebagaimana kita kelahiran Kementerian Agama atau belum? Pada peringatan Hari Amal Bakti ke-77 ini, saya mengajak kepada seluruh ASN Kementerian Agama untuk memperbaiki niat pengabdian dan pelayanan kepada umat. Jadikan peringatan HAB sekaligus sebagai penanda sejarah pengabdian Kementerian Agama dalam melayani seluruh umat beragama di Indonesia. Hadirin peserta upacara yang berbahagia, setahun yang lalu dalam peringatan HAB ke-76 Kementerian Agama, kita gelorakan semangat transformasi layanan umat. Alhamdulillah, secara bertahap kita bersama mulai terwujud dan tampak hasilnya. Kini Kementerian Agama telah berubah, birokrasinya lebih lincah dan responsif. Transformasi digital mulai berjalan, salah satunya dengan kehadiran Pusaka Super APPS. Aplikasi layanan Kementerian Agama beragam berinovasi digital terus dilakukan, mulai dari pusat hingga daerah. Semua itu merupakan upaya peningkatan kualitas dan mendekatkan layanan kepada masyarakat. Lembaga pendidikan binaan Kemenag juga terus berprestasi di level nasional maupun internasional. Bukti bahwa Kemenag telah berubah dilalui dan diapresiasi oleh Kemenag dan publik. Kita diganjar lebih dari 22 penghargaan pada tahun 2022 lalu. Kita juga berprestasi di atas dan tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Hadirin peserta upacara yang berbahagia, pada HAB ke-77 tahun 2023 ini kita canangkan tagline Kerukunan Umat untuk Indonesia Hebat. Tugas berat mesti ditunaikan kepada seluruh ASN Kemenag. Kerukunan sangat fluktuatif dan dinamis. Kerukunan sering menguji kita, lebih-lebih menjelang pemilu 2024. Sejatinya, kerukunan adalah prasyarat pembangunan nasional. Pembangunan membutuhkan stabilitas, dan stabilitas dapat terwujud bila antar masyarakat rukun dan damai. Di tahun politik ini, potensi terjadi ketidakrukunan di masyarakat akibat pilihan politik yang berbeda tetap saja ada. Politisasi agama makin sering dilakukan untuk meraih efek elektoral. Politisi tempat ibadah sebagai ajang kampanye sudah mulai terjadi. Penggunaan politik identitas menjelang pemilu
harus diantisipasi dan dimitigasi agar kerukunan umat tidak ternodai. Kita semua mesti belajar pada apa yang terjadi pada pesta demokrasi sebelumnya, di mana masyarakat terbelah hingga kini masih bisa dirasakan, terutama di media sosial. Keluarga besar Kemenag bersama tokoh dan agama dan tokoh masyarakat harus terdepan dalam membina dan membangun suasana rukun dan damai agar perjalanan dan tahapan pemilu dapat dinikmati sebagai pesta demokrasi dalam pengertian yang sesungguhnya. Untuk itu, semangat merawat kerukunan umat untuk digelorakan seluruh ASN Kemenag. Saya minta tidak ada ASN Kemenag yang partisan, apalagi ikut melakukan provokasi di tengah keramaian pilihan. ASN Kemenag harus menjadi simpul kerukunan dan persaudaraan, dan yakinlah bahwa kerukunan umat akan mengantarkan Indonesia hebat. Melalui peringatan HAB ke-77, mari kita jadikan momentum untuk meningkatkan soliditas organisasi. Kita harus berada dalam satu barisan yang kuat, kokoh, dan terorganisir untuk Kementerian Agama yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bapak dan Ibu peserta upacara yang berbahagia, sebagaimana tahun sebelumnya, sebagai bentuk apresiasi untuk pengabdian kepada negara, Kemenag tahun ini mengajukan kepada Bapak Presiden untuk memberikan penghargaan Satya Lencana Karya Satya kepada 10.073 pegawai negeri sipil Kemenag. Permohonan itu telah dikabulkan oleh Bapak Presiden, dan pada hari amal bakti ke-77 ini, atas nama Bapak Presiden, diberikan penghargaan Satya Lencana kepada 30 tahun kepada 936 orang, 20 tahun kepada 2.860 orang, dan 10 tahun kepada 6.277 orang pegawai negeri sipil Kementerian Agama. Saya ucapkan selamat kepada para penerima penghargaan. Semoga penghargaan tersebut semakin meningkatkan kinerja ASN Kementerian Agama dan menambah kebanggaan sebagai bagian dari Korps Kementerian Agama. Selamat memperingati Hari Amal Bakti ke-77 Kementerian Agama. Semoga Kementerian Agama terus jaya menjadi oase dalam pelayanan masyarakat terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.